Halo teman-teman Hibore, berjumpa lagi pada video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan beberapa macam hormon untuk tanaman. Pada video ini saya tidak membahas terlalu detail tentang hormon tanaman yang ada, tapi saya akan memberikan gambaran umumnya saja dulu. Kalau misalkan teman-teman nanti penasaran lebih detailnya lagi, bisa komen aja di bawah video ini. Hormon tanaman yang ada di depan teman-teman semua ini sudah dicairkan ya. Jadi ini tadinya bentuknya bubuk seperti ini ya. Ini adalah hormon sumbernya impor. Ya, yang saya pegang ini impor. Contohnya ini hormon ABA. Nah, untuk hormon ABA ini belum dilarutkan ya. Ini masih dalam bentuk murni ya. Ini masih murni. Ini juga tuh sama. Yang ini masih agak jarang ya, jadi saya belum tahu apakah nanti bakal dilarutkan atau enggak ya. Jadi karena ini hormonnya bentuknya serbuk ya, ini tidak mudah untuk dilarutkan, apalagi dilarutkannya dengan air. Itu tidak akan bisa ya kalau dilarutkan dengan air, karena kebanyakan hormon yang ada ini tidak bisa dilarutkan oleh air. Ini butuh pelarut ya, pelarutnya khusus. Sehingga teman-teman kalau mengukur larutan hormon ini tidak mungkin bisa dibaca akurat oleh TDS meter, karena pelarutnya bukan air. Hormon tanaman yang ada di depan teman-teman semua ini ukurannya 500 ppm ya. Kalau dibaca dengan TDS meter ini tidak mungkin bisa terbaca ya. Hormon tanaman yang akan kita perkenalkan pada video ini diantaranya adalah strepson, triakontanol, ada auxin, ada sitokinin, ada CPPU, dan ada juga gibrelin. Di sini ada mix ya. Untuk yang mix itu penggabungan di antara dua hormon. Kira-kira teman-teman mau mengenal hormon yang mana dulu nih? Yang mana? CPPU. Sip. Kita bahas tentang CPPU. Secara umum, hormon CPPU digunakan untuk pembesaran buah. Hormon ini merupakan salah satu keluarga dari hormon sitokinin. Maka dia selain memperbesar buah juga bisa untuk memperbesar tanaman. Bisa juga untuk memperbesar bud atau tunas tanaman supaya lebih gemuk. Nah, jadi pakainya CPPU. Selanjutnya kita akan membahas gibrelin atau GA3. Ini banyak digunakan untuk pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan bisa menggunakan GA3 ini. Karena dengan penggunaan hormon ini sel-sel tanaman akan menjadi panjang. Dia dapat memecah dormansi. Makanya kalau tanaman yang stuck bisa disemprot menggunakan GA3 atau gibrelin. Selain itu, GA3 atau gibrelin ini dapat digunakan untuk memperpanjang ukuran beri ya. Jadi dia bisa lebih panjang. Ada lagi triakontanol, kemudian ada auxin, sitokinin. Kita bahas yang auxin dulu ya. Ya, ini auxin digunakan untuk pembesaran akar ya. Jadi untuk pembesaran akar kita bisa menggunakan hormon ini. Selain memperbesar ukuran akar, ini juga bisa mengokohkan tanaman. Makanya penggunaan auxin menjadi penting juga ya. Terus kita membahas apa lagi? Strepson atau sitokinin. Sitokinin dulu ya. Hormon tanaman sitokinin. Jadi hormon ini dapat mencegah rotoknya daun ya. Terus bisa memperbesar batang. Yang pakai sitokinin ini. Selanjutnya kita akan membahas hormon tanaman triakontanol. Triakontanol ini digunakan untuk mengaktifkan berbagai macam hormon tanaman yang ada pada tanaman. Jadi kalau hormonnya itu sedang tidak berfungsi atau tidak aktif, maka pergunakan triakontanol ini. Dan hormon ini baik digunakan untuk pencampuran dengan POC atau pupuk organik cair. Karena dengan pencampuran triakontanol ini, maka penggunaan pupuk akan semakin efisien, akan semakin irit ya, karena dia membuat tanaman mudah menyerap nutrisi atau zat hara. Makanya kita menggunakan triakontanol. Yang terakhir, ini adalah hormon tanaman strepson. Ini digunakan untuk membuat tanaman menjadi variegata atau menjadi putih-putih ya. Nah, ini cocok jika digunakan bersamaan dengan sitokinin. Karena sitokinin kan juga berperan terhadap pembentukan daun ya, atau mencegah daun tidak rontok. Jadi ini memang cocoknya dicampur dengan sitokinin ya untuk hormon strepson ini. Jadi penggunaannya ini tidak bisa satu kali, tapi beberapa kali sampai tanamannya itu menjadi variegata.
setelah menjadi variegata ini akan permanen. Jadi bukannya cuma sebentaran, tapi ini menjadi permanen. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.